Saat kamu berpikir tentang seri game terbesar paling menghasilkan uang, barang dagangan dan terkapitalisasi sepanjang masa, hanya ada satu waralaba yang terlintas dalam pikiran: Pokemon. Sepanjang waktunya, Pokemon telah menjadi kekuatan finansial dan setiap tahun serial ini tampaknya semakin populer dan berpenghasilan. Baik itu game, kartu, tontonan, mainan, atau bahkan pakaian bermerek Pokemon yang kamu butuhkan, kamu tidak akan kesulitan menemukan produk yang menarik bagimu. Semua orang tahu wajah Pikachu dan hampir setiap anak yang lahir dalam 20 tahun terakhir punya pengalaman langsung dengan Pokemon. Ini semacam tidak bisa dihindari. Kalau kamu membenci Pokemon, sayang sekali karena tikus listrik kecil ini menguasai dunia ini dan kamu hanya perlu duduk menerimanya. Bahkan bisa dikatakan bahwa Pokemon tidak dapat ditahan, di mana ini cukup menimbulkan masalah bagi organisasi SCP yang bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa tidak ada aspek kehidupan yang tidak dijangkau. Tapi organisasi jarang berurusan dengan waralaba besar dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia, dan untuk alasan yang bagus juga, anomali yang terkait dengan waralaba besar menimbulkan banyak masalah di sisi penahanan, yaitu kemampuannya untuk menyebar secara tak terkendali dan tanpa perhatian disaksikan oleh banyak orang sebelum organisasi menemukan cara untuk menahannya. Jalur pasukan global harus diputus untuk mencegah produk-produk anomali ada di rak, spionase perusahaan dilakukan, dan yang terpenting operasi menutup-nutupi yang sangat mahal untuk melepas produk-produk itu dari tangan konsumen. Kalau organisasi harus berurusan dengan anomali yang memengaruhi waralaba Pokemon, tidak ada yang tahu bagaimana hal itu akan terjadi sebelum mereka dapat menangani situasi tersebut. Namun pada 2019 itulah yang terjadi. Hari ini kita akan melihat SCP-5254, sebuah anomali yang dijuluki "tangkap mereka semua" di database organisasi. Saat itu tahun 2019 di Jepang, negara asal waralaba Pokemon, setiap tahun sejak 2014 Pokemon Company mengadakan festival bernama Pikachu Outbreak di kota Yokohama, di mana ratusan aktor berkostum berpakaian seperti Pikachu akan memadati distrik kota Mirei dan tampil menari dan bahkan berpartisipasi dalam pawai. Acara ini dimaksudkan untuk merayakan waralaba Pokemon dan mempromosikan usaha terbaru apapun yang dari seri ini, baik itu game, film, atau yang lainnya. Festival ini terbukti sukses dan diadakan setiap tahun sejak saat itu. Lagi pula, siapa yang tidak mau melihat legion Pikachu berbaris di jalanan? Karena kesenangan itu akan berumur pendek selama Outbreak 2019, di mana sesuatu yang sangat tidak biasa terjadi. Bayangkan, kerumunan besar ratusan penggemar yang mengenakan pakaian bertema Pokemon berdiri di kedua sisi jalan. Pria, wanita, anak-anak, siapa saja, dan semua orang datang untuk melihat Pikachu Outbreak, dan mereka tidak kecewa. Diarak di jalan adalah barisan Pikachu seperti yang diiklankan. Mereka menari, melompat, dan berjalan bersama seperti biasa, sementara penonton bersorak. Bahkan penonton yang hadir di keramaian pun menunjukkan semangat mereka dengan topi bertema Pikachu, ekor kuning yang diikatkan di punggung, dan masker wajah berwarna kuning. Dengan dua lingkaran merah berlistrik di pipi, pawai berjalan seperti biasa sampai salah satu Pikachu yang berparade mulai bertingkah aneh. Itu dimulai dengan gerakan yang tidak sinkron, goyangan aneh, dan penyimpangan dari jalur parade. Untuk festival Outbreak yang sangat terkoordinasi, ini tidak biasa. Barisan Pikachu lainnya menari mengikuti irama musik tetap dalam formasi sebaik mungkin. Kemudian seolah didorong oleh kekuatan tak terlihat, Pikachu yang aneh itu berlari ke depan, maju lebih dahulu ke kerumunan, meluncur ke sekelompok orang, dan akhirnya menabrak. Kerumunan menyingkir sedikit terkejut, tidak tahu apa yang terjadi. Tapi lalu itu terjadi lagi. Dua Pikachu lagi berlari ke kerumunan, dan sekali lagi lebih dari 15 Pikachu berlari ke kerumunan, mengakibatkan gangguan pawai secara besar-besaran dan acara diberhentikan sepenuhnya. Organisasi dengan cepat mengetahui hal ini dan mengirim agen terdekat mereka untuk menangani situasi dengan cara yang terkendali. Setelah memblokir kerumunan dan menutup acara, detail aneh lainnya muncul yang memastikan organisasi bahwa pasti ada semacam anomali yang signifikan terhadap apa yang terjadi di sini. Beberapa anggota kerumunan yang terlibat dalam tabrakan menderita luka medis yang sangat aneh, yaitu trauma benda tumpul yang jauh lebih kuat daripada benturan dengan aktor berkostum dan luka bakar listrik yang parah. Organisasi yakin ada sesuatu yang terjadi di sini, dan dengan waralaba sebesar dan sepopuler Pokemon, mereka tidak mau mengambil resiko. Segera agen organisasi mulai mengumpulkan informasi tentang acara tersebut, menyiapkan penyelidikan di kantor Game Freak dan The Pokemon Company, dan mencoba untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi selama pawai. Saat organisasi menginterogasi 15 maskot yang bertabrakan dengan kerumunan, mereka terkejut mengetahui bahwa mereka sama sekali bukan maskot, melainkan entitas yang sepenuhnya terpisah yang menyerupai kostum Pikachu. Sinar X mengungkapkan bahwa kerangka manusia mereka sekarang menyatu dengan kostum mereka dan menyentuh mereka menghasilkan sengatan listrik kecil. Para aktor telah menjadi Pikachu dan sekarang mereka tidak dapat dilepas dari kostumnya. Setiap makhluk yang ditangkap telah mati sebelum organisasi dapat sepenuhnya mempelajari dan memahami apa yang terjadi pada mereka. Tubuh mereka tidak dapat menopang diri mereka sendiri setelah transformasi ekstrim yang mematikan. Pengamatan selanjutnya menemukan bahwa komponen sintetis dari kostum tersebut seperti komposit, kapas, dan plastik telah menyatu dengan daging dan jaringan ototnya. Cairan tubuh ditemukan mengandung DNA asing dan banyak struktur aneh sampai pada titik di mana susunan genetik manusia biasa tidak dapat dibandingkan dan tidak dapat dikenali dengan yang terpengaruh oleh anomali. Organisasi secara tentatif membuka file tentang SCP-5254, transformasi anomali manusia menjadi perkiraan kasar karakter Pokemon
Pokemon dan mulai melakukan tes untuk menentukan apa yang terjadi selama festival. Apa yang menyebabkan SCP-5254 terwujud? Itu tidak mungkin random kan? Organisasi perlu tahu. Satu teori yang dikemukakan oleh para peneliti yang mengerjakan file SCP-5254 adalah bahwa kumpulan besar pakaian terkait Pokemon yang dikenakan oleh kerumunan lah yang mendorong transformasi. Tapi itu menimbulkan pertanyaan, mengapa ini tidak terjadi di festival sebelumnya atau pertemuan besar terkait Pokemon? Ini adalah waralaba besar, ada lebih banyak acara yang punya banyak penggemar berkostum yang mengenakan perlengkapan terkait Pokemon. Apakah sesuatu terjadi dalam beberapa tahun terakhir untuk mewujudkan anomali ini? Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan melakukan pengujian. Dalam salah satu eksperimen yang lebih mudah yang ditugaskan untuk dilakukan oleh anggota tingkat D, organisasi memerintahkan sekelompok dari mereka untuk sebelumnya mengenakan pakaian yang berhubungan dengan Pokemon yang disediakan sendiri oleh organisasi. Beberapa item seperti Gardevoir on the Sea diambil dari koleksi pribadi Dr. Gleb sendiri. Tidak, dia tidak mau ditanyai mengapa. Ngomong-ngomong, tingkat D terlihat sangat konyol dengan penampilan Pokemon lengkap. Para peneliti yang mengamati memulai pengujian mereka. Pertama, tingkat D yang hanya dilengkapi dengan wajah besar Pokemon Pikachu dengan topi telinga seperti yang tertera pada nama resmi produk. Setelah berdiri di sana selama 15 menit, organisasi memutuskan bahwa tidak ada efek yang terlihat. Berikutnya adalah cosplay detektif Pokemon Pikachu bertopeng latex yang dikenakan organisasi ke tingkat D yang sama. Selama 15 menit berikutnya tidak ada perubahan. Tingkat D menghentikan percobaan, berkomentar bahwa itu bodoh. Tim peneliti memberitahu tingkat D untuk tetap tenang dan terus mengikuti uji coba kecuali dia ingin ditegur. Setelah itu adalah piyama hewan warna si Pikachu dewasa debun. Beberapa peneliti menahan tawa saat tingkat D yang kekar di depan mereka berdiri dengan pakaian Pikachu yang nyaris tidak muat untuknya. Setelah menanyakan bagaimana perasaannya, subjek dengan cepat berubah menjadi agresif. Hasil dari tes ini dianggap tidak meyakinkan karena para peneliti tidak dapat menentukan apakah luapan kemarahan yang cepat adalah hasil dari potensi anomali atau tingkat D sudah muak dengan keharusan melakukan ini. Untuk ujian selanjutnya, dua tingkat D dibawa masuk memakai warna si Pikachu. Tingkat D ditempatkan terpisah 4 meter. Setelah beberapa waktu, sensasi kesemutan dilaporkan di lengan dan kaki, mirip dengan perasaan kesemutan yang kamu rasakan saat lengan tertidur atau saat kamu tersetrum oleh listrik statis. Yang berikutnya adalah 4 tingkat D semuanya berpakaian mirip dengan kelompok sebelumnya. Daripada terpisah beberapa meter, mereka diminta untuk berpegangan tangan yang dilakukan oleh tingkat D dengan enggan. Migrain parah dilaporkan serta nyeri berdenyut di tengkorak dan rahang bawah wajah. Di dekat tulang ekor, beberapa tingkat D melaporkan sakit yang tumpul. Yang paling aneh, beberapa area di tubuh mereka mulai berubah warna kulitnya, yaitu kuning mustard. Akhirnya organisasi mulai menguji afiliasi atau hubungan emosional dengan waralaba Pokemon. Mungkinkah itu kunci untuk memahami SCP-5254? 4 tingkat D lainnya, semua penggemar Pokemon terkenal, dibawa masuk. Satu telah memiliki kopian Pokemon Yellow di Game Boy saat dia masih kecil, dan satu lagi punya akun level tinggi di aplikasi Pokemon Go. Organisasi tahu bahwa tingkat D ini melaporkan kejang otot di sepanjang tulang punggungnya dengan satu keluhan sesak di dadanya. Sebelum batuk bulu, dan satu lagi secara fisik mundur saat mencoba kontak fisik karena takut akan menyengat listrik pada peneliti. Eksperimen ini terbukti bermanfaat bagi organisasi karena mereka mengetahui bahwa SCP-5254 tidak dapat diubah. Melepaskan pakaian atau barang tidak menghasilkan pembalikan sifat transformatif SCP-5254. Selain itu, pengujian berlangsung melampaui titik ini hanya untuk mencakup semua kemungkinan dasar dari SCP-5254 sebelum detailnya diketahui dengan benar. Sebanyak 56 anggota tingkat D kalah selama percobaan ini dan pengujian dihentikan sementara karena kekhawatiran dari atasan organisasi tentang potensi kelolosan tahanan dan kerusakan yang terjadi pada jaringan listrik lokasi. Tapi yang terpenting, koneksi kamera Pokemon adalah yang memungkinkan SCP-5254 untuk benar-benar terpengaruh. Itulah yang terjadi di Outbreak Festival, di mana tubuh para fanatik Pikachu berkostum menyatu dengan kostum mereka dan meluncur ke arah kerumunan. Sekarang setelah organisasi memahami bagaimana dari SCP-5254, mereka masih harus mengetahui mengapa. Bahkan menurut standar organisasi, ini adalah anomali yang cukup aneh dan random. Apakah jawabannya terletak pada Game Freak atau The Pokemon Company? Setelah insiden festival, organisasi memasukkan web probe ke dalam server cabang Jepang The Pokemon Company dan meminta penjelajah web mereka memindai jutaan email korespondensi untuk menemukan tanda perilaku yang tidak biasa. Serangkaian email antara pemegang saham utama di perusahaan ditemukan. Yang pertama adalah dari Kimishima Tatsumi, CEO Nintendo, perusahaan pengawas di atas perusahaan Pokemon, dan Tsunekazu Ishihara, CEO yang terakhir. Bunyinya, jangan tanya kalau Survivor perlu manusia untuk proyeknya. Berikan padanya. Masyarakat kita tidak akan peduli orang-orang yang tidak relevan ini. Dia, entah dia siapa, mungkin menagih kita sedikit uang, tapi setidaknya dia tampak yang sangat tertarik untuk menghidupkan kreasi kita. Menghidupkan kreasi mereka mengherankan. Email itu di tahun 2017, 2 tahun sebelum insiden Outbreak, organisasi memutuskan untuk menggali lebih dalam. Email lain dari 2017 antara dua individu beberapa bulan setelah yang pertama. Selasa akan menandai kunjungan kelima panti asuhan Fukushima ke kantor pusat kita. Saya memberitahu pers bahwa ini adalah bagian dari program penjangkauan global kita untuk menyebarkan kegembiraan Pokemon ke seluruh dunia. Hasil awal positif. Saya punya spesimen terus ditunjukkan padamu saat kita bertemu lagi di Tokyo. Putri kamu menyukai Eevee kan? Sepertinya para eksekutif ini berbicara tentang membuat Pokemon asli. Entah bagaimana. Apa hubungannya ada panti asuhan dengan ini? Email lain berbunyi.
datang kapan saja, di mana saja dengan siapa saja. Ya, slogan Switch sangat pas untuk apa yang ingin kita capai. Tim pemasaran Moonlight mendapatkan kenaikan gaji. Dengan senang hati saya laporkan, Pokemon Go 2 telah mencapai 750 juta unduhan unik di bulan Juli dan 5 juta pengguna rata-rata harian selama seminggu terakhir ini. Popularitas waralaba terus berkembang. Pikirkan kemungkinan setelah kita mengintegrasikan teknologi augmented reality (AR) ke dalam proyek. Altaria sebagai bentuk transportasi udara yang bersih dan efisien. Charizard bertugas di pasukan pertahanan diri, dan ya, Pikachu menjadikan ketergantungan kita pada energi nuklir sebagai sesuatu di masa lalu. Segera, Pokemon akan hidup di depan mata kita. Organisasi tidak dapat mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal seperti membuat Pokemon asli adalah kemungkinan nyata bagi perusahaan-perusahaan ini. Itu terjadi tepat di depan mereka. Tapi email dari tahun 2018 mulai menunjukkan celah dalam rencana perusahaan Pokemon dan Nintendo. Kecelakaan terus pertama. Apa kamu yakin Survivor bisa mengendalikannya? Kita tidak dapat menyembunyikan insiden ini dari publik selamanya. Kita sudah berusaha keras untuk menangkap yang melarikan diri. Kalau kita tidak segera bertindak, lebih banyak orang akan terluka. Atau lebih buruk lagi, merek Pokemon akan ternoda selamanya. Siapapun yang bertanggung jawab untuk membuat Pokemon atau perusahaan menggunakan alias Survivor, dan sepertinya eksperimennya tidak berjalan sesuai rencana. Email yang langsung ditujukan ke Survivor merangkum sebenarnya rasa muak perusahaan Pokemon terhadap individu tersebut setelah mereka menyadari bahwa eksperimen tersebut tidak berhasil menciptakan pengalaman Pokemon yang imersif dan menyenangkan di dunia nyata. Kamu menjanjikan kami Pokemon sebagai hewan peliharaan dan teman, bukan mutasi ini. Saya harus menarik kembali ribuan barang dagangan yang rusak dengan puluhan ribu produk cacat masih beredar di pasaran. Sihir macam apa yang kamu pasangkan pada kami? Pemerintah mengejarku. Tatsumi-san harus menunjukkan diri dan aku mulai mendengar tentang organisasi ini muncul. Katakan yang sebenarnya. Apa ada cara untuk membalikan efeknya? Atau apa kamu telah mengajukan kami semua? Survivor 1995, sebagaimana nama layarnya terbaca, merespon dengan ini. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan padamu. Aku telah memberi orang apa yang mereka inginkan. Hanya penggemar sejati yang akan mendapatkan Pokemon mereka sendiri. Perusahaanmu adalah yang terbaik dalam membangun merekmu. Selamat. Hari ini Pokemon telah mengambil alih hati dan pikiran kita. Mungkin suatu hari kita akan melihat mereka mengambil alih dunia. Dan dengan itu perusahaan memutuskan semua komunikasi dengan Survivor. Tapi sekarang organisasi harus memahami apa yang terjadi di ruang rapat dan kantor itu. Membuat Pokemon di dunia nyata kedengarannya gila. Dan dari kata-kata email itu mereka tampaknya berhasil membuat sesuatu bahkan kalau mereka menganggapnya gagal. 3 bulan kemudian setelah semua penelitian tentang SCP-5254 dilakukan, Dewan Overseer mengizinkan penggerbekan di kantor perusahaan Pokemon di Kota Minato, Tokyo pada 16 Juni 2019. Dari cara penulisan email, mereka memiliki alasan untuk percaya bahwa warga sipil berpotensi ditahan di luar keinginan mereka dan digunakan dalam eksperimen ini. Kegagalan untuk menangani mereka sekarang berpotensi menimbulkan bencana kalau mereka keluar dan penyebab SCP-5254 tidak segera dinetralkan. Menyusul otorisasi penyerbuan oleh pemerintah Jepang, detasemen gugus tugas taktis organisasi dari Epsilon 11 Ninetale Fox ditempatkan di luar kantor. Gugus tugas masuk ke gedung melalui pintu darurat dan segera mengusir turis serta warga sipil dari daerah tersebut. Selama penggerebekan mereka bertemu dengan makhluk besar yang menyerupai Charizard, Pokemon naga berwarna oranye yang bernafas api yang menghentikan mereka di lorong. Sayap moncong memanjang, warna yang sempurna tampak seperti Charizard yang muncul dari layar kehidupan nyata. Itu memuntahkan cairan oranye yang mudah terbakar ke tim, tapi mereka dengan cepat mengalahkannya dengan mudah menggunakan senjata mereka untuk menyiramkan air ke api Pokemon. Nah, air itu sebenarnya adalah salvo peluru, tapi metaforanya masih berfungsi. Sebagian besar gedung telah dicek dan mereka yang berada di dalam ditahan untuk diinterogasi lebih lanjut. Tapi kemudian tim sampai ke satu set pintu baja. Di dalamnya ada ruangan yang dipenuhi mainan, dinding berwarna cerah, dan kandang logam besar. Di dalam kandang ada beberapa kreasi paling menjijikan yang pernah disaksikan tim. Jelas itu eksperimen Survivor yang gagal, entitas pada berbagai tahap transformasi SCP-5254. Salah satunya menyerupai Vulpix, Pokemon rubah. Itu punya rongga mata membesar dan darah mengalir di pipinya. Kandang lain memiliki seorang anak laki-laki dengan tulang pipi menonjol tinggi dan menyamping menarik kulit tipis di seluruh wajahnya. Yang lain yaitu entitas besar seperti beruang dengan cakar bergerigi dengan jari-jari alternatif yang terkelupas dan membusuk di bawahnya. Yang paling mengerikan dari semuanya adalah pasangan di dalam sangkar di dekat sisi lain ruangan. Seorang gadis dengan lidah yang menjulur, pipi membesar yang mengenangi air liur di lantai di dekat kakinya. Dia dibuat menyerupai Lickitung, Pokemon dengan lidah yang sama besarnya. Lainnya adalah ular ungu memanjang seperti Pokemon Arbok, kecuali kepalanya adalah kepala balita, itu menggeliat bolak-balik, menangis dan menjerit. Tim meminta bantuan medis segera untuk mengeluarkan spesimen dari ruangan. Dimanapun Survivor, individu yang bertanggung jawab untuk ini, organisasi tidak dapat menemukannya. Organisasi menahan eksperimen dan menahan Bapak Ishihara, CEO perusahaan. Dia dibawa kembali ke lokasi penelitian untuk wawancara. Ishihara mengakui tidak mengetahui keberadaan eksperimen tersebut, tapi dia dengan cepat menyerah. Saat ditanya tentang Survivor, Ishihara mengatakan ini, kami tidak banyak bertanya. Saat kami mengetahui apa yang dia lakukan pada anak-anak itu, kami segera memutuskan kontraknya, tapi kerusakan telah terjadi. Belakangan kami mengetahui bahwa dia telah merusak lini produksi dan infrastruktur distribusi kami. Pada titik ini tidak mungkin untuk mengetahui produk mana yang terpengaruh di pasar. Setelah itu, koordinasi global antara Nintendo, organisasi dan perusahaan Pokemon dalam upaya mencari solusi untuk produk yang terpengaruh oleh SCP-5254 saat ini sedang berlangsung. Semua upaya untuk menghubungi email Survivor 1995 menghasilkan pesan otomatis
otomatis yang sama. Selamat berburu, tapi bahkan kamu tidak bisa menangkap mereka semua. Sekarang tonton SCP-3108 Pistol Nerfing dan SCP-387 Lego Hidup untuk lebih banyak waralaba ramah anak yang dipelintir menjadi entitas anomali yang ditahan oleh organisasi SCP.